Halo semuanya, kembali lagi di Global Auction. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa highlight dari karya juga pelukisnya yang ada di lelang kali ini. Mari kita bahas. Basuki Abdullah dikenal dengan sebutan Painter of Kings. Keahlian beliau dalam menggambar potret dan juga model membuat beliau seringkali diminta untuk menggambarkan raja-raja atau orang penting. Pada lelang kali ini kita mendapat salah satu karya beliau yang tergolong langka, di mana karya ini menggambarkan potret dirinya dengan menggunakan beret berwarna hitam. Pada karya ini beliau memfokuskan pada mimik wajah dan juga permainan highlight dan shadow. Hal tersebut ditunjukkan dari detail yang luar biasa, dari setiap kerut di muka hingga rambut yang mulai memutih pada bagian kiri dan kanan digambarkan secara perfect. Ditambah lagi, karya ini terdapat dalam buku Basuki Abdullah Painter of Kings. Merupakan pelukis non-Belanda yang diundang untuk mengikuti pameran lukisan dari Dutch East Indies Association. Hal tersebut menunjukkan keahlian dan juga kepintaran Lee Man Fong. Keahlian tersebut juga diperhatikan oleh Presiden Soekarno, di mana Lee Man Fong ditunjuk sebagai pelukis istana dan dipercaya untuk menyusun buku koleksi Soekarno. Karya beliau unik karena menggabungkan gaya Chinese style dengan gaya barat, sehingga membentuk visual yang istimewa. Seperti pada karya dengan judul Rooster. Pada bagian background terlihat teknik sapuan Chinese style ciri khas beliau, mulai dari pohon, ranting, dedaunan, bukit batu, hingga batu di mana ayam jago berdiri. Lalu ayam jago digambarkan dengan teknik impresionis, di mana goresan-goresan spontan dan berani terlihat pada seluruh bagian ayam. Dengan warna yang lebih cerah, membuat ayam jago ini menonjol dan menjadi pusat perhatian dari karya. Karya yang dibuat menggunakan cat minyak di atas papan seringkali memiliki bentuk tinggi ramping yang juga menjadi salah satu ciri khas karya-karya beliau. Dula merupakan pelukis realis Indonesia yang menjadi pelukis istana negara pertama. Keahlian serta kedekatannya dengan Presiden Soekarno membuat karya-karya beliau dikoleksi hingga mancanegara. Dalam lelang kali ini terdapat 4 karya dari beliau dengan 2 menggambarkan figur. Dalam menggambarkan figur, Dula menggambarkan proporsi secara detail, terlihat dari kedua karya tersebut. Dalam karya menggendong adik, dari helaian rambut sang kakak, ekspresi wajah hingga jari-jari tangan digambarkan secara detail. Demikian dengan karya Gadis Bali. Nampak dari ekspresi yang kontemplatif, bunga-bunga, hiasan kepala, sanggul, hingga lipatan-lipatan kemben digambarkan secara detail. Dalam menggambarkan pemandangan seperti pada karya berjudul Village, beliau sangat memperhatikan komposisi dan highlight untuk memberikan kedalaman di karyanya. Bagian foreground digambarkan dengan warna lebih gelap dan lebih besar, seperti pada pagar, babi, dan pepohonan. Sedangkan semakin ke belakang, terlihat warna lebih cerah serta detail-detail yang digambarkan lebih kecil, mulai dari sapi, orang, rumah-rumah, pepohonan, hingga baju-baju yang dijemur. Ari Smit adalah pelukis asal Belanda yang terkenal dengan gaya pointillisnya. Beliau jatuh cinta pada Pulau Bali dan memilih menetap di sana hingga akhir hayatnya. Cinta terhadap Pulau Bali seringkali ditunjukkan melalui karya-karyanya, di mana karya-karya beliau seringkali menggambarkan landscape Bali. Pada lelang kali ini terdapat 5 karya beliau, di mana 3 karya menggambarkan pemandangan pura, 1 karya dengan pemandangan sawah, dan 1 karya menggambarkan sebuah taman. Pada lot 28, kita dapat melihat karya beliau yang masih dipadukan dengan gaya impresionisnya, di mana setiap objek dalam karya berjudul Fruit Garden ini dipisahkan dengan warna tanpa ada garis tegas hitam. Mulai dari daun, buah pisang, hingga ayam digambarkan dengan tarikan yang spontan yang membentuk bentuk tersebut. Dalam karya dengan objek pura, dapat melihat kedalaman atau depth pada karyanya, seperti pada lot 30
di mana sangat terlihat pintu utama pura pada bagian foreground di depan kanan. Sedangkan pada lot 29 terlihat pura di tengah-tengah pepohonan yang lebat. Kedalaman ditunjukkan melalui 2 orang pada bagian kanan, di mana 1 orang sedang meletakkan persembahan dan yang satu sedang membawa persembahan di atas kepalanya. Darah seni Widayat didapatkan dari ibunya yang merupakan seorang pembatik. Sejak dini, beliau seringkali melihat teknik batik yang pada masa depan mempengaruhi gaya melukisnya. Gaya melukis beliau yang penuh dengan goresan kecil yang repetitif mendapatkan title Magic Dekoratif. Widayat memiliki kedekatan khusus terhadap alam, terutama hutan. Hal tersebut dikarenakan beliau sempat bekerja di hutan karet. Hubungan beliau dan alam sering dituangkan di dalam kanvas, seperti pada karya berjudul Bunga-bunga liar di dalam hutan, yang dibuat pada tahun 1975. Keindahan setiap flora digambarkan melalui detail yang luar biasa. Berbagai tipe flora digambarkan dan diposisikan di atas satu sama lainnya melalui imajinasi beliau, sehingga setiap flora saling berjalin. Aneka ragam jenis daun beserta bunganya digambarkan secara detail dari yang besar hingga bagian terkecil, tidak ada yang terlewatkan, dari garis-garis daun hingga setiap kelopak bunganya. Mokhtar Rapin adalah salah satu pelukis Indonesia yang memiliki pendidikan formal Belanda pada masa kolonial, yang membuat beliau memiliki basis yang kuat dalam seni modern art. Berkat pendidikan tersebut, beliau mendapat kesempatan belajar ke Belanda, di mana beliau menjadi ahli di berbagai teknik lukis. Ketika kembali ke Indonesia, beliau menjadi dosen di ITB. Dalam karyanya, beliau sering menggambarkan subjek wanita, seperti pada karya dengan judul Ibu dan Anak. Untuk beliau, wanita merupakan sosok yang powerful. Dalam karya ini digambarkan seorang ibu dan anaknya yang sedang beristirahat. Pada bagian background terlihat ciri khas kubisme, dengan bagian atas didominasi gradasi warna hijau muda dan bagian bawah dengan hijau gelap. Dalam karya dengan judul Berlayar, menunjukkan kemahiran beliau dalam teknik kubisme. Dalam karya ini, laut, kapal, dan juga langit dibentuk dengan persegi-persegi yang tegas yang lalu diberi warna yang kontras antar persegi. Untuk menonjolkan objek utama yaitu kapal, persegi-persegi yang membentuk kapal diberi warna terang, sedangkan bagian langit dan laut dengan warna gelap. Umi Dahlan merupakan perupa wanita ketiga yang lulus dari ITB dan menjadi dosen wanita pertama di ITB. Dalam berkarya, Umi Dahlan terinspirasi dan juga terpengaruh dari Ahmad Sadali yang merupakan guru pembimbing seninya. Dalam kedua karya ini terlihat seni abstrak dari Umi Dahlan dengan warna-warna yang kuat yang dituburkan satu dengan lainnya, membuat kontras yang menarik perhatian, ditambah dengan lapisan-lapisan prada yang memberikan tekstur. Dalam kedua karya ini juga terlihat bentuk yang dibuat secara spontan, ciri khas dari beliau. Fajar Siddiq memulai perjalanan seninya di Asri, Yogyakarta. Karya-karya beliau mementingkan bentuk di dalam ruang. Memparafrase dari buku Fajar Siddiq Dinamika Bentuk dan Ruang, Fajar Siddiq mengkomunikasikan sense visual dalam purity form. Susunan bentuk-bentuk dari segitiga, lingkaran, persegi, dan bentuk-bentuk deformatif lainnya bisa menimbulkan ruang gerak atau spatial sensation, ritme, dan juga ketegangan. Seperti pada karya-karya ini, setiap bentuk dan ukuran diposisikan secara demikian rupa yang memberi ruang kosong yang memberikan napas dan gerak pada karyanya, yang lalu ditonjolkan dengan penggunaan warna. Karya dengan judul Sangkala pada lot 22 terdapat di dalam buku Fajar Siddiq Bentuk dan Ruang. Pada tahun 1959, Abdul Aziz melanjutkan studinya ke Accademia di Belle Arti di Roma, Italia.
Di Italia, beliau menyempurnakan seni sketsa dan juga anatomi. Ketika berkunjung ke Sistine Chapel di Saint Peter's, beliau melihat masterpiece dari Michelangelo yang berada di atap chapel tersebut. Karya tersebut memukau beliau dan memberikan inspirasi baginya untuk mencari style lukis di masa depan. Obsesi tersebut terus digali beliau hingga beliau menetap di Bali. Di Bali, beliau menemukan gayanya yaitu lukisan 3D yang keluar dari kanvas, yang terus dikembangkan beliau sehingga menciptakan karya yang seakan-akan keluar dari frame-nya. Mengambil kutipan dari buku Abdul Aziz, The Artist and His Art. For many years, I tried to produce a painting with 3D effect. After 12 years of trial and error, finally I was fruitful with a happy result. Hasil dari perjalanan beliau salah satunya adalah karya dengan judul The Pink Painters yang dibuat pada tahun 1972. Pada karya ini digambarkan seorang wanita menggunakan penutup kepala putih dengan baju pink dengan tangan kanan memegang kuas dan tangan kiri memegang cup untuk menaruh atau mencuci kuasnya. Dengan teknik beliau, sang pelukis yang digambar seakan sedang melukis bagian luar jendela atau luar kanvas dengan tangan kiri yang sedang bersandar. Untuk melengkapi, karya ini dimasukkan di dalam buku Abdul Aziz, The Artist and His Art. Arkief adalah pelukis kontemporari asal Indonesia yang terkenal dengan kartun karakternya. Karya Arkief penuh dengan warna-warna yang berani dengan garis-garis outline yang tebal. Mengambil inspirasi dari street art, fashion, mainan, alam yang didasarkan oleh kenangan masa kecilnya. Dalam karya dengan judul I Can't Calm Down, menggambarkan salah satu karakter Mikif dengan tangan kiri yang membentuk sayap, berada di tengah-tengah lautan warna yang membentuk gelombang. Setiap gelombang dipandu oleh garis hitam tebal yang menonjolkan gerakan yang juga menonjolkan setiap warna yang vibran. Hal tersebut yaitu vibrant color background yang bergelombang menunjukkan dunia imajinasi dan kontemplasi Arkief yang disebut dengan Wonderland. Wonderland dalam cerita dari Arkief adalah di mana karakter-karakter yang Arkief gambarkan seperti Mikif, Dora, Dorma, dan lain-lainnya berasal. Sejak 1967, lulusan dan juga dosen dari ASRI Yogyakarta ini sudah aktif melakukan solo exhibition hingga ke mancanegara. Dalam lelang kali ini terdapat dua karya yang unik dari beliau dengan judul Siang Pantai Pecatu Dreamland dan Sore Pantai Pecatu Dreamland. Subjek atau objek yang biasanya digambarkan beliau adalah penari. Namun dalam kedua karya ini beliau menggambarkan landscape dari pantai Dreamland di Bali. Pantai Dreamland terkenal dengan ombak yang besar dan tebing-tebing tinggi di sekitarnya. Saat ini pantai tersebut dipenuhi oleh para surfer yang datang dari berbagai belahan dunia. Ombak-ombak yang tinggi digambarkan dengan goresan ekspresionis-impresionis ciri khas beliau yang sangat luas. Dengan tebing-tebing tinggi digambarkan pada bagian kanan dan kiri, serta goresan-goresan spontan terlihat menggambarkan bagian awan. Sedangkan dalam karya dengan judul Sore Pantai Pecatu Dreamland, digambarkan suasana pantai tersebut pada golden hour, yaitu momen saat sebelum sunset, di mana terlihat matahari yang sudah mulai terbenam, hanya nampak bagian atasnya. Terlebih, beliau mengambil perspektif yang lebih luas dalam karya ini, di mana terlihat tebing-tebing di sebelah kiri, rumah-rumah serta pepohonan yang tinggi, dan hamparan hijau yang subur pada bagian foreground. Tentunya pada seluruh karya terlihat goresan-goresan spontan yang luas dan kuat, ciri khas dari beliau. Nah, itu dia tadi beberapa highlight dari pelukis serta karyanya yang ada di auction kali ini. Namun, kita masih punya 126 karya yang kita lelangkan. Nah, untuk melihat semuanya bisa klik link di bawah ini atau tanya ke marketing tim kita.